Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dongeng, selamat datang di Kampung Dongeng spesial Idul Fitri. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Ketemu lagi nih sahabat, bareng aku Keiko Atsuko di program Kampung Dongeng spesial Idul Fitri. Sahabat, pasti lagi pada makan ketupat kan? Jadi sahabat, aku di sini buat nemenin lebaran kalian dengan cerita-cerita sirah Nabi dan Rasul yang pastinya seru dan menarik untuk kalian lihat. Jadi sahabat, tema kita hari ini kisah sedekah jubah Rasulullah. Penasaran gak nih sahabat? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya, sekarang kita sudah masuk di Hari Raya Idul Fitri. Benar Kak Alifa? Iya Kak Alifa. Lili juga tidak salah kejuaraan. Haura juga mau ke rumah saudara-saudara Haura. Oh iya teman-teman, tahu tidak ada kisah spesial Hari Raya dari Kak Kaira loh. Kita dengar yuk kisahnya. Ayo, silakan Kak Kaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1945 Hijriah ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Oh iya, kalau lebaran kalian di rumah pasti pada beri baju baru kan? Nah, kalau bajunya dibagi-bagi boleh nggak nih? Oke deh, kalau gitu hari ini Kaira mempunyai sebuah kisah tentang sedekah jubah Rasulullah. Kita mulai ceritanya. Suatu hari saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di masjid, ada seorang laki-laki yang menunggu Rasulullah di luar masjid. Setelah Rasulullah selesai sholat, lelaki itu pun menghampiri Rasulullah dan memberikan sebuah jubah yang sangat indah kepada Rasulullah. Teman-teman, jubah itu dilapisi permata yang sangat banyak dan sangat indah. Rasulullah pun menerima jubah tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Akan tetapi, suatu hari ketika Rasulullah sedang berada di rumah, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itu adalah seorang pengemis yang sedang kelaparan. Pengemis itu berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat kelaparan. Aku belum makan. Berikanlah aku sedikit makanan." Akan tetapi teman-teman, pada saat itu Rasulullah juga tidak memiliki sedikit pun makanan untuk diberikan. Rasulullah pun meminta kepada istrinya Aisyah untuk membawakan jubah yang baru diberikan oleh pria tadi. Kemudian Rasulullah pun memberikan jubah itu kepada sang pengemis. Betapa senangnya pengemis itu, ia pun berlari menuju ke pasar dan ia berteriak, Nah sahabat, pasti penasaran kan dengan cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Halo sahabat dongeng, kembali lagi di Kampung Dongeng.
Dongeng dariku pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, kita lanjutin ceritanya. Betapa senangnya pengemis itu, ia pun berlari menuju ke pasar dan ia berteriak, "Wahai penduduk semuanya, aku memiliki jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan memberikan jubah ini pada siapapun yang memberikan harga yang paling tinggi." Kemudian datanglah seorang anak kecil mendekati pengemis itu. Anak kecil itu berkata, Wahai pengemis, aku ingin membeli jubah Rasulullah itu. Tetapi aku hanya memiliki 1 dirham dan juga 1 permen untukmu. Berikanlah jubah itu kepadaku. Pengemis itu menjawab, teman-teman, Hai anak kecil, jangan main di sini. Aku tidak akan memberikan jubah ini kepadamu. Pergi sana. Kemudian datang lagi seorang pria, badannya besar, rambutnya besar, wajahnya seram, giginya kuning. Ia berkata, "Hai pengemis tua, berikanlah kepadaku jubah Rasulullah itu. Ini aku membawa sekantung dirham untukmu. Berikanlah kepadaku jubah itu." Tetapi lagi-lagi sang pengemis menjawab, Hai pria tua berbadan besar bergigi kuning, aku tidak akan memberikan jubah ini kepadamu. Aku sedang menunggu orang lain. sebenarnya siapa yang ditunggu oleh pengemis ini? Kabar tentang seorang pengemis tua yang menjual jubah milik Rasulullah terdengar oleh seorang saudagar yang sangat kaya raya. Teman-teman, saudagar ini sangat kaya raya. Hartanya banyak, uangnya berlimpah, tapi ada satu kenikmatannya yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kenikmatan melihatnya. Nah sahabat, pasti penasaran kan dengan cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Halo sahabat dongeng, kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku pesan kebaikan untukmu. Wah, makin seru aja nih kisahnya. Yuk sahabat, sama-sama kita simak ceritanya. Tapi ada satu kenikmatannya yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kenikmatan melihatnya. Saudagar kaya raya ini buta, teman-teman. Kemudian saudagar itu berkata pada budaknya, "Wahai budakku, belilah jubah Rasulullah yang ada di pasar itu. Belilah berapapun harganya. Jika uangnya kurang, maka bawa lagi. Ambil sebanyak mungkin uangnya dan bawalah jubah itu kepadaku." Budak itu pun segera menghampiri sang pengemis di pasar dan membeli jubah Rasulullah itu. Kemudian dibawa ke majikannya. Saat itu, sang saudagar kaya mengusap jubah milik Rasulullah ke matanya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas izin Allah, mata saudagar kaya yang buta itu pun dapat kembali melihat. Dan saudagar itu berkata lagi pada budaknya, "Wahai budakku, aku memiliki satu tugas terakhir untukmu. Kembalikanlah jubah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah itu engkau akan merdeka." Sang budak mengambil jubah Rasulullah, kemudian membawanya kembali kepada Rasulullah. Nah teman-teman, dari sedekah Rasulullah yang merupakan jubah dapat menyelamatkan 3 orang, yaitu pengemis yang miskin dapat menjadi kaya raya,
seorang budak dapat merdeka dan seorang saudagar yang buta dapat kembali melihat. Dan pada akhirnya jubah tersebut kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Nah, selesai deh ceritanya. Oke teman-teman, kalau begitu mulai dari sekarang kita tidak boleh ragu-ragu untuk menyedekahkan harta terbaik yang kita miliki kepada orang lain. Sampai di sini cerita dari Kaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali. Nah teman-teman, kisah dari Kak Kaira tadi menutup kegiatan kita di edisi Ramadan Berkisah. Dan kami, keluarga besar Kampung Dongeng Sumatera Selatan, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran ya, maafin kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah sahabat, gimana nih cerita dongeng kita hari ini? Semoga cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Udah dulu ya sahabat, aku juga mau makan ketupat. Jangan sedih sahabat, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Aku Keiko Arsuko pamit undur diri ya sahabat. Sampai ketemu minggu depan. Yang pastinya dengan cerita sirah Nabi dan Rasul lainnya. Minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.